Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Iqbal Amar Muzaki, SPDI, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Topik yang akan kami bahas mengenai pengertian, kedudukan, dan sumber filsafat pendidikan Islam. Saya Dalila Nira Istiqomah selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu ada Abdurrahman Hanif sebagai pemateri 1 dan Adinda Zahra sebagai pemateri 2. Baik, langsung saja sebelum ke materi, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, filsafat pendidikan Islam melibatkan 3 elemen penting, yaitu pertama, filsafat, kedua, pendidikan, dan yang ketiga, Islam. Penambahan kata Islam di akhir itu untuk membedakan filsafat pendidikan Islam dan pengertian filsafat pendidikan secara umum. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam mempunyai pengertian secara khusus yang ada kaitannya dengan ajaran Islam. Penjelasan lebih lanjutnya mengenai pengertian dari filsafat pendidikan Islam yang akan dijelaskan oleh Kang Abdurrahman Hanif. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kesempatannya untuk saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Bisa di next dulu. Materinya dari sini, Kang Abdurrahman. Oh, ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Ya. Di kata filsafat itu berasal dari bahasa Yunani atau filosofia. Kata filosofia merupakan gabungan dari dua kata, filos dan sophia, dengan makna pengetahuan dan kearifan. Dengan demikian, arti dari kata filosofia adalah minta pengetahuan, filos berarti sahabat atau kekasih, sedangkan sophia memiliki arti kebijaksanaan, atau dengan kata lain, orang yang senang mencari ilmu dan kebenaran. Menurut Al-Farabi, beliau meninggal pada 150 Masehi. Filsuf Muslim terbesar sebelum Ibnu Sina mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat sebenarnya. Baik, bisa slide selanjutnya. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang memiliki karakteristik, yakni pendidikan didirikan dan dikembangkan di atas dasar ajaran Islam. Seluruh pemikiran dan aktivitas pendidikan Islam itu tidak mungkin lepas dari ketentuan bahwa semua pengembangan dan aktivitas kependidikan Islam haruslah merupakan realisasi atau pengembangan dari ajaran Islam. Menurut Ahmad Fadil Al-Jamali mendefinisikan bahwa pendidikan Islam itu adalah upaya untuk mengembangkan, mendorong, serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Melalui diharapkan akan terbentuk pribadi peserta didik yang sempurna, baik yang berkaitan dengan potensi akal,
perasaan maupun perbuatannya. Next. Pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah filsafat pendidikan yang prinsip-prinsip dan dasarnya yang digunakan untuk merumuskan berbagai konsep dan teori pendidikan Islam. Didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, filsafat pendidikan Islam berbeda dengan filsafat pendidikan pada umumnya yang tidak memasukkan prinsip ajaran tauhid, akhlak mulia, fitrah manusia sebagai makhluk yang bukan hanya terdiri dari jasmani dan akal, melainkan juga spiritual. Pandangan tentang alam jagat raya sebagai tanda atau ayat Allah yang juga berjiwa dan bertasbih kepadanya. Pandangan tentang akhlak yang bukan hanya didasarkan pada rasio dan tradisi yang berlaku di masyarakat, melainkan juga nilai-nilai yang mutlak benar dari Allah serta berbagai pandangan ajaran Islam lainnya. Baik, itu saja saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Abdurrahman yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya yaitu tentang kedudukan filsafat pendidikan Islam yang akan dijelaskan oleh Teh Adinda Zahra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan materi, yaitu tentang kedudukan filsafat pendidikan Islam. Jadi, kedudukan filsafat pendidikan Islam menurut George R. Knaik mengemukakan bahwa general philosophy applied to education, a specific area of human endeavor. Jadi artinya, menurut pandangan dia ini, bahwa pada dasarnya filsafat pendidikan memiliki bidang garapan yang tidak berbeda dengan filsafat secara umum. Hal ini karena filsafat pendidikan adalah filsafat yang diterpakan dalam bidang pendidikan. Dari sini dapat dipahami bahwa kedudukan dari filsafat pendidikan Islam sebagai bagian dari filsafat terapan. Jadi filsafat pendidikan ini merupakan bagian dari filsafat terapan ya teman-teman. Selanjutnya kedudukan filsafat pendidikan Islam dapat dilihat dari dua perspektif, yakni ada linier dan non-linier. Secara linier, filsafat pendidikan Islam berupaya mengkaji bagaimana pemikiran filsafat Islam dijabarkan dalam dunia pendidikan Islam. Maksudnya, filsafat pendidikan Islam berada pada satu garis lurus dengan filsafat Islam. Secara non-linier, filsafat pendidikan Islam merupakan landasan filosofis bagi sebuah pelaksanaan dan proses pendidikan Islam. Jadi, dalam perspektif linier ini, filsafat pendidikan Islam kan bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep-konsep filsafat Islam diaplikasikan dalam konteks pendidikan Islam, sehingga tuh bisa mengikuti garis pemikiran yang sejajar dengan filsafat Islam secara keseluruhan. Sementara itu, dari perspektif non-linier, filsafat pendidikan Islam adalah dasar filosofis yang menjadi pondasi untuk pelaksanaan dan proses pendidikan Islam. Ini berarti bahwa filsafat pendidikan Islam itu tidak hanya mengikuti garis pemikiran filsafat Islam saja, tetapi juga menjadi pijakan atau menjadi dasar untuk merumuskan metode dan tujuan pendidikan dalam konteks Islam. Jadi secara singkatnya, bahwa filsafat pendidikan Islam merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip filsafat Islam dalam konteks pendidikannya dan dapat dipahami baik secara linier maupun non-linier tergantung pada perspektif yang mereka gunakan. Boleh di next? Baik, selanjutnya ada secara keseluruhan. Untuk mengetahui kedudukan filsafat pendidikan Islam, Hasan Langgulung menyebutkan beberapa asas atau landasan bagi pendidikan Islam. Yang pertama ada asas filosofis, yaitu filsafat pendidikan Islam, seperti yang kita lagi pelajarin hari ini. Selanjutnya ada asas historis atau sejarah pendidikan, ada asas sosial atau sosiologi pendidikan, ada asas ekonomi, ekonomi pendidikan, ada asas politik dan administrasi atau politik dan administrasi pendidikan, dan yang terakhir ada asas psikologis atau psikologi pendidikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Adinda Zahra yang telah memaparkan materinya. Materi terakhir ini tentang sumber-sumber filsafat pendidikan Islam yang akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Sumber-sumber filsafat pendidikan Islam itu ada dua, yaitu bersumber dari primer dan juga sekunder. Nah, dari sumber primernya yaitu ada Al-Quran dan hadis. Sedangkan dari sumber sekundernya yaitu dari pendapat para filosof muslim. Yang pertama ini ada sumber primer, yaitu Al-Quran dan hadis menekankan bahwa semua ilmu itu berasal dari Allah, termasuk ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu agama. Nah, pentingnya hubungan harmonis antara ilmu dan iman juga ditekankan, di mana ilmu tanpa iman itu akan tersesat, dan iman tanpa ilmu tidak akan berdaya. Al-Quran juga memberi perhatian besar pada pendidikan, dengan menggunakan istilah seperti tarbiyah, taklim, dan ikro, sehingga bisa disebut sebagai kitab pendidikan. Selanjutnya ini hadis. Hadis juga penting dalam filsafat pendidikan Islam karena Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW juga memberikan perhatian besar pada pendidikan sepanjang hidupnya dan mewajibkan untuk mencari ilmu. Adapun sumber yang kedua yaitu sumber sekunder itu belum dioptimalkan. Banyak pendapat ulama yang tertulis dalam kitab klasik. Nah, sumber ini untuk pengembangan filsafat pendidikan Islam. Namun demikian, secara substansial pendapat para filosof muslim pun masih dapat dipersoalkan, yaitu jika sesuatu dijadikan sebagai sumber, maka sumber itu harus permanen, konstan, dan tidak diperselisihkan keberadaannya. Sedangkan filsafat itu dari manapun ia berasal atau disampaikan tetap memiliki sifat-sifat kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan kedudukannya sebagai sumber dapat dipermasalahkan. Baik, mungkin sekian materi tentang pengertian, kedudukan, dan sumber-sumber filsafat pendidikan Islam. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Lalu ketika sudah dipersilakan, silakan sebut nama dan juga dari kelompok berapa. Silakan Teh Ana Tiara. Baik, sebelumnya terima kasih moderator izin bertanya ya. Saya Anatia Shalwa dari kelompok 4. Izin bertanya, apa yang menyebabkan filsafat memiliki hubungan yang saling melengkapi dengan ilmu pengetahuan? Dan adakah ruang lingkup filsafat? Mau saya ulangi, Teh? Iya, boleh. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan filsafat memiliki hubungan yang saling melengkapi dengan lingkup filsafat? Apabila ada, sebutkan. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Teh. Dari yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, izinkan kami untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan Teh Ana Tiara. Silakan Teh Chaironisa. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Kita kan ini belajar tentang filsafat pendidikan Islam ya. Mau nanya, mengapa filsafat sangat diperlukan dalam pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar di pendidikan keagamaan Islam ini? Maaf, bisa diulang sekali lagi. Pertanyaannya itu, mengapa filsafat sangat diperlukan dalam pendidikan khususnya dalam proses belajar mengajar
di pendidikan keagamaan Islam ini. Apakah cukup? Cukup, terima kasih. Baik. Baik teman-teman, karena udah tidak ada yang nanya lagi, maka izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Teh Anatiara Syalwa. Pertanyaannya yaitu apa yang menyebabkan filsafat memiliki hubungan yang saling melengkapi dengan ilmu pengetahuan, dan adakah ruang lingkup filsafat? Apabila ada, sebutkan. Benar, Teh, kayak gitu? Iya, betul, Teh. Oke, baik. Jadi, filsafat dan ilmu pengetahuan itu memiliki hubungan yang saling melengkapi. Filsafat itu merupakan induk dari ilmu pengetahuan karena filsafat memberikan landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Filsafat memberikan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang realitas, sedangkan ilmu pengetahuan merupakan usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam konteks ilmu pendidikan, filsafat ilmu diterapkan untuk memahami masalah-masalah metafisika, eksistensi, realitas, dan metode pencapaian pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu pendidikan. Terus, ada nggak sih ruang lingkup filsafat? Ada. Contohnya seperti metafisika, yaitu artinya memperdebatkan hakikat realitas, keberadaan, dan hubungan antara benda dan ide. Lalu ada epistemologi, yaitu mempertanyakan sumber, cakupan, dan batasan pengetahuan manusia. Ada etika, yaitu memperdebatkan prinsip-prinsip moral dan kebenaran. Ada logika, mempelajari prinsip-prinsip berpikir yang benar dan metode argumentasi yang valid. Ada estetika, meneliti keindahan, seni, dan apresiasi estetika. Ada politik, mempertimbangkan organisasi sosial, keadilan, dan hak asasi manusia. Yang terakhir, filsafat agama, yaitu memperdebatkan eksistensi Tuhan, makna kehidupan, dan pengaruh agama dalam masyarakat. Kalau itu ruang lingkup filsafat. Kalau ruang lingkup filsafat pendidikan Islamnya, itu meliputi aspek-aspek tujuan pendidikan, kurikulum, pendidik, peserta didik, metode, materi, evaluasi, dan lingkungan pendidikan. Bagaimana dengan jawabannya, Teh Antir? Iya, terima kasih, Teteh. Sudah cukup. Sama-sama. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Chairunisa. Pertanyaannya, mengapa filsafat sangat diperlukan dalam pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar di pendidikan keagamaan Islam ini? Seperti itu pertanyaannya, Teh Nisa. Iya benar, Teh. Baik. Sini filsafat itu sangat penting dalam pendidikan keagamaan Islam karena membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman yang mendalam dan kritis tentang ajaran Islam. Nah, dengan belajar filsafat pendidikan Islam ini, siswa nggak hanya menghafal ajaran-ajaran agama secara mekanis, tapi juga memahami latar belakang, konteks, dan implikasi filosofisnya. Kan filsafat itu mencari tahu lebih dalam ya. Jadi siswa ini lebih paham gitu tentang latar belakangnya. Lalu studi filsafat juga membuka wawasan siswa terhadap berbagai perspektif dan pendekatan dalam memahami agama Islam sehingga mereka menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan pandangan. Bagaimana jawabannya, Tenisa? Baik, Teh Nira. Cukup jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin jika tidak ada yang bertanya lagi, akan ditutup presentasinya. Baik, sesi tanya jawab sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan juga para pemateri yang sudah menjawab. Sesi selanjutnya adalah membacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah filsafat pendidikan Islam adalah landasan atau pandangan tentang pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mencakup nilai-nilai, tujuan, dan metode pendidikan yang sesuai dengan ajaran agama Islam.
Filsafat pendidikan Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membentuk identitas dan visi pendidikan Islam. Ia menjadi pijakan utama dalam mengembangkan sistem pendidikan yang berakar pada nilai keislaman, memandu proses pengajaran dan pembelajaran, serta menentukan tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan. Ada beberapa sumber utama filsafat pendidikan Islam, diantaranya adalah Al-Quran, hadis, pemikiran para ulama, dan konteks sejarah perkembangan Islam. Sumber-sumber ini memberikan landasan prinsipil dan praktis bagi pengembangan filsafat pendidikan Islam. Dengan memahami pengertian, kedudukan, dan sumber-sumber filsafat pendidikan Islam, kita dapat merancang pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta memperkokoh landasan spiritual dan moral bagi generasi mendatang. Alhamdulillah, diskusi dari kelompok 1 tentang pengertian kedudukan dan sumber filsafat pendidikan Islam sudah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk bertanya dan menyimak sampai akhir. Semoga materi yang telah kami presentasikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan mohon maaf bila mana ada kalimat atau penyampaian yang mungkin kurang tepat atau kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada PJ mata kuliah.